Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi semua dalam mata kuliah hari ini. Mata kuliah hari ini nanti kita akan bahas tata cara pendaftaran NPWP secara online ya. Itu bagaimana tata cara pendaftaran NPWP secara online berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan bulan hari ini diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana tata cara pendaftaran NPWP yang benar. Ya, yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan ilmu ya untuk dalam mata kuliah tata cara pendaftaran nanti di dalam masyarakat. Ya, bertemu lagi dengan saya Pak Eka Satria Wibawa dari Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mulai, baik kita berdoa dulu menurut agama dan cara kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertemu dalam kuliah hari ini. NPWP adalah yang sebelumnya kita sudah bahas sebelumnya ya di dalam mata kuliah pertemuan yang ketiga yang kemarin ya kita sudah membahas tentang NPWP. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak yang selanjutnya disebut dengan NPWP. Adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 digit, yaitu 9 digit yang pertama merupakan kode wajib pajak, 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Wajib pajak terdaftar dan PKP yang terdaftar adalah pajak dan atau PKP yang telah terdaftar dalam tata usaha KPP dan telah diberikan NPWP atau SPPKP. Surat keterangan terdaftar yang selanjutnya disebut dengan SKT adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemberitahuan bahwa wajib pajak terdaftar pada KPP tertentu yang berisikan antara lain NPWP dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Surat pengukuhan atau istilahnya pengusaha kena pajak atau disebut dengan PKP yang selanjutnya disebut dengan SPPKP adalah surat yang diterbitkan oleh KPP yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan PKP.
Tata cara pendaftaran nomor pokok wajib pajak atau dalam istilahnya pengusuhan atau pengukuhan pengusaha kena pajak berdasarkan pasal 2. Yang pertama, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan NPWP. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib pajak mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP paling lama pada akhir bulan berikutnya. Yang keempat, wajib pajak orang pribadi yang selain wajib pajak badan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 2 dan ayat 3 dapat mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atau istilahnya nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 memenuhi ketentuan sebagai PKP atau istilahnya wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Selanjutnya yang keenam, pengusaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak, pertambahan nilai dan jasa pajak, penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang pertama, memilih sebagai PKP. Yang kedua, tidak memilih sebagai PKP tetapi sebagai sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak telah melampaui batasan yang ditentukan
sebagai pengusaha kecil, ya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya. Yang ketujuh, wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 5, dan ayat 6 diterbitkan NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana tata cara pendaftaran NPWP melalui internet, ya. Kalau dulu kita mendaftarkan NPWP-nya wajib datang ke kantor pajak setempat tempat tinggal kita, sesuai dengan tempat tinggal kita, kecamatan kita, ya. Nah, kalau dulu kita masih mengantri, ya, menunjukkan, mengisi formulir, membawa KTP, ya. Tapi sekarang kita sudah tidak, ya. Sekarang kita bisa buka. Yang pertama, kita buka situs DJP dengan alamat www.pajak.go.id. Yang kedua, memilih menu sistem e-registrasi. Yang ketiga, membuat akun baru pada sistem e-registrasi. Yang keempat, login ke sistem e-registrasi dengan mengisi username dan password yang telah dibuat. Yang kelima, memilih jenis wajib pajak yang sesuai, ya, orang pribadi, badan, atau bendaharawan. Yang keenam, mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar, dan kemudian diklik tombol daftar jika telah selesai diisi dengan benar dan lengkap. 7. Mencetak formulir permohonan yang sudah diisi secara lengkap. Yang 8. Mencetak surat keterangan terdaftar sementara atau SKTS. Yang 9. Wajib pajak dapat mengirim formulir dan SKTS dokumen syaratannya langsung melalui pos atau jasa pengiriman. Yang ke-10, menerima SKT, NPP atau SKP dari KPP di mana wajib pajak terdaftar setelah dilakukan validasi, ya. Dengan catatan, wajib pajak dapat menggunakan SKTS untuk melakukan pembayaran, pemotongan, pemungutan pajak oleh pihak lain, serta tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan di luar bidang perpajakan. Dokumen yang perlu disiapkan oleh wajib pajak untuk mengisi formulir permohonan berdasarkan Direktur Jenderal Pajak nomor Per 44/PJ tahun 2008
pada tanggal 20 Oktober 2008. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yaitu kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing. B. Untuk wajib pajak badan, akte pendirian atau perubahan atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. NPWP pimpinan atau penanggung jawab badan. Yang ketiga, untuk kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia dan paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab. Selanjutnya yang C, untuk bendahara sebagai wajib pajak, pemungut atau pemotong surat penunjukan sebagai bendahara. Dan selanjutnya untuk kartu tanda penduduk bendahara. D. Untuk join operasi sebagai wajib pajak pemungutan atau pemotong ya. Yang pertama, perjanjian kerjasama akte pendirian sebagai join operasi. Yang kedua, kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab. 3. NPWP pimpinan atau penanggung jawab JO, join operasional. Nah, yang pertama kita adalah membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan nama pajaknya www.pajak.go.id ya, sehingga nanti akan muncul gambar seperti ini ya, yang seperti ada di gambar. Nanti adalah tampilan pajak www.pajak.go.id. Setelah buka di Google Chrome atau Mozilla, silakan klik aja www.pajak.go.id ya, sehingga akan tampil tampilan seperti ini. Ya, selanjutnya kita memilih menu e-registrasi. Ya, bisa memenuhi di sini ya. Di sini ada namanya e-registrasi. Atau bisa memilih simbol E yang ada di pojok ini. Selanjutnya silakan Anda pilih e-registrasi ya untuk memulai pendaftaran NPWP secara online. Bisa klik ini ya, e-registrasi ya, misalkan tampilannya seperti ini. Bisa pilih e-registrasi untuk memulai pendaftaran NPWP secara online ya. Di sini ada tampilannya e-registrasi yang huruf kecil ini ya, ada garis bawah. Selanjutnya adalah membuat akun dengan melakukan login pada sistem e-registrasi. Nah, yang pertama kita bisa membuat akun. Tampilannya seperti ini ya, membuat akun baru. Selanjutnya di sini adalah kita mulai pembuatan registrasi akunnya.
Nah, setelah kita masukkan seperti ini ya, nama username-nya apa, password-nya apa, emailnya apa, kita masukkan di sini. Langsung kita masukkan kodenya, kita pilih buat. Maka nanti akan muncul ada peringatan akun telah terdaftar. Selanjutnya login ke registrasi dengan mengisi username dan password yang telah kita buat ya, sesuai dengan tampilannya. Kita masuk ke sini ya, ada username dan passwordnya, silakan diisi. Selanjutnya setelah kita ngisi loginnya ini, kita silakan pilih, misalnya di sini adalah kita daftarkan sebagai orang pribadi ya. Langsung kita lanjut. Nah, kita mengisi identitas kita, nama kita ya, nama wajib pajak, diisi sesuai KTP ya. Misalnya di sini ada contohnya, mengisi formulir permohonan dengan lengkap dan benar ya. Di sini kita isikan dulu gelarnya, titelnya, misalnya di sini ada SEAK, nama Ibrahim ya, beralamat di Jalan Bulak, Buton Raya, ET 01, kode posnya ini ya. Di sini tanda pengenalnya adalah KTP. Selanjutnya kita mengisikan di sini alamatnya ya, itu harus sesuai dengan alamatnya kita, yang sesuai dengan KTP kita. Jadi tidak boleh sembarangan asal ya dibuat, sesuai dengan tempat kedudukan kita tinggal di KTP kita. Selanjutnya mengisi pekerjaan kita. Kita mengisi misalnya di sini adalah sebagai karyawan ya, tidak melakukan pekerjaan bebas. Selanjutnya kita mengisi kita sebagai pegawai swasta ya. Nanti silakan diisi seperti ini contohnya. Ya, diisi di sini pegawai swasta. Ya, sama dengan alamat kedudukan tempat tinggal. Domisili Jakarta. Emailnya ini, fax emailnya ini ya, nomor telepon, nomor HP berdasarkan KTP. Selanjutnya nanti kita setelah mengisi ini semua dengan baik dan benar, silakan kita bisa pilih di bagian bawah ini dengan pilih daftar. Maka setelah itu Anda telah terdaftar sebagai SKT sementara ya. Untuk mendaftarkan uang PWP-nya ada daftarnya dan surat keterangan terdaftar aslinya dapat dilampirkan ya, langsung bisa pilih cetak. Ya, mencetak formulir permohonannya kita bisa pilih cetak, nanti akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Kita nanti bisa dibawa ke kantor pajaknya ya. Formulir registrasinya telah terdaftar seperti ini ya. Nanti akan muncul NPWP kita, surat keterangan terdaftar sementara, nama Ibrahim, nomor pokok wajib pajaknya, NPWP-nya sekian, pegawai swasta, beralamat di jalan ini ya, sebagai karyawan, tidak melakukan pekerjaan bebas, kewajiban pajaknya adalah PPh pasal 25. Itu dilaporkan, kalau wajib pajak orang pribadi dilaporkan setiap 1 tahun sekali ya, setiap bulan Maret, sebelum akhir bulan Maret itu wajib dilaporkan
SPT tahunan pribadinya. Baik, setelah itu kembali ke menu utama. Setelah menu utama kita bisa ke logout ya, bisa mencetak dokumennya kita. Nah, wajib pajak dapat mengirimkan formulir permohonan registrasi yang telah ditandatangani dan SKTS dengan melampirkan dokumen persyaratan lainnya ke kantor pajak KPP tempat pajak. Bisa melalui pos ya, langsung ke KPP-nya. Dikirim ke pos, akan disampaikan ke KPP kantor pelayanan pajaknya setempat, atau Anda bisa datang langsung untuk mendapatkan NPWP-nya. Tata cara pendaftaran NPWP saat utamanya untuk mendaftarkan diri adalah mengisi formulir pendaftaran NPWP. Untuk wajib pajak orang pribadi non-usaha, yang pertama fotokopi KTP atau SIM bagi penduduk Indonesia. Yang kedua fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing. Yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi usahawan, yang pertama fotokopi KTP penduduk Indonesia. Yang kedua fotokopi paspor atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing. Yang ketiga adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang. Yang ketiga, untuk wajib pajak badan, fotokopi akte pendirian, akte perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi BUT. Ya, selanjutnya fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia salah seorang pengurus, fotokopi paspor bagi orang asing dan surat keterangan tempat tinggal. Yang ketiga, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang. Ya. Nah, yang keempat, untuk bendaharawan sebagai pemotong atau pemungut, fotokopi KTP bendaharawan, fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. Yang kelima, untuk join operasi sebagai wajib pajak atau pemotong atau pemungut, yang terutama adalah fotokopi perjanjian kerja sama sebagai join operasi. Yang kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota join operasi. Yang C, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia dari salah seorang pengurus. Yang D, fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang. Yang keenam, untuk wajib pajak yang berstatus tabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak bisa harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar. Yang ketujuh, apabila pemohon ditandatangani orang lain, harus dengan surat kuasa khusus. Nah, wajib pajak pindah. Wajib pajak orang pribadi usahawan pindah tempat tinggal kegiatan usaha. Yang pertama, kartu NPWP. Yang B, surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang
Atau yang C, surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Wajib pajak pindah, wajib pajak orang pribadi non usaha, pindah tempat tinggal, surat keterangan tempat tinggal baru dari instansi yang berwenang atau surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya, wajib pajak badan pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha, surat keterangan tempat kedudukan atau surat keterangan tempat kegiatan baru dari instansi yang berwenang. Terima kasih dalam perkuliahan hari ini. Mungkin apabila ada pertanyaan nanti bisa tanya jawab melalui chat ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jaga kesehatan mahasiswa dan mahasiswa semua. Terima kasih.